Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Jurus kolaborasi Melki Joni. Saudara-saudara, kalau Anda berselancar di dunia sosial media ataupun mencerna berita-berita online beberapa hari terakhir, ramai ditampilkan bagaimana seorang gubernur NTT Pak Melki Lakalena memimpin pasukan yang terdiri dari para bupati dan wakil bupati se-NTT melakukan kunjungan ke Jakarta dari kementerian ke kementerian maupun lembaga tinggi negara. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat penting untuk mengetuk pintu kementerian demi kementerian maupun lembaga-lembaga tinggi negara agar bisa memberi perhatian, bisa memberi dukungan, bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan pembangunan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita menyaksikan misalnya di TikTok dalam satu bis ada Pak Gubernur, ada para bupati maupun wakil bupati, itu kelihatan bagus sekali. Ada kebersamaan, ada solidaritas, ada suasana guyup, senasib, seperjuangan sebagai pemimpin-pemimpin di Nusa Tenggara Timur. Ini yang diharapkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Beberapa bulan lalu sebelum terlaksananya pilkada, saya pernah membuat juga podcast di sini yang menjelaskan bahwa Melki Joni adalah pilihan paling rasional untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Alasannya sederhana, karena Melki Joni ini didukung oleh partai-partai yang sekarang sedang berkuasa. Bahkan didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Pak Joko Widodo. Inilah kekuatan kita, Mengapa? Karena NTT tidak bisa membangun dirinya sendiri tanpa ada dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat. Ruang fiskal kita sangat terbatas. Ketergantungan fiskal kita terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Karena itu, kita memang butuh pemimpin yang punya relasi, punya jaringan, dan punya dukungan dari pemerintah pusat. Melki Joni itu adalah pilihan yang paling rasional. Dan apa yang saya sampaikan waktu itu memang terjawab karena mayoritas masyarakat NTT pada akhirnya menentukan pilihan mereka pada Melki Joni untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, saudara-saudara, kita tentu akan menanti seperti apa respon dari kementerian maupun dari lembaga-lembaga tinggi negara berkaitan dengan kunjungan gubernur dan para kepala daerah se-NTT. Tetapi memang ini sebuah langkah yang menurut saya sangat spektakuler. Inilah jurus kolaborasi Melki Joni. Saudara-saudara, kita di NTT yang punya satu provinsi, 22 kabupaten kota, kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Secara statistik, kalau ada persoalan stunting di salah satu kabupaten, itu adalah persoalan NTT. Jika ada kasus gunung meletus di Flores Timur, itu persoalan NTT. Kalau ada kasus pedofilia yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, itu kasus NTT. Kalau ada kelaparan misalnya di Sumba, itu kasus NTT. Kalau ada kasus trafficking di Kabupaten Malaka misalnya, itu kasus NTT. Jadi, Provinsi NTT ini tidak akan bisa bergerak cepat, tidak akan bisa bergerak maju kalau tidak didukung oleh kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di NTT. Karena itu, membangun NTT itu sejatinya adalah membangun kolaborasi. Dan supaya saudara-saudara tahu, yang paling mahal di NTT itu apa? Saudara-saudara, apa yang paling mahal di NTT? Bukan sembako, bukan aset. Tetapi yang paling mahal di NTT itu adalah koordinasi dan komunikasi. Itu yang paling mahal. Mengapa? Karena cukup lama pemerintah-pemerintah daerah ini mau berjalan sendiri-sendiri. Ego kabupatennya tinggi sekali. Tidak bisa bekerja sama dengan kabupaten tetangga. Tidak bisa membangun relasi yang baik dengan provinsi. Mau berjuang sendiri-sendiri.
mau kibarkan panji partai pendukung masing-masing. Padahal tujuannya sama, melayani rakyat Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Mirki Joni sudah meletakkan satu fondasi yang bagus. Membangun NTT itu adalah membangun dalam spirit kolaborasi. Ayo bangun NTT. Itu menegaskan bahwa sama-sama kita punya kontribusi, punya tanggung jawab untuk membangun NTT. Ayo, mari kita sama-sama bangun NTT. Nah, karena yang saya katakan tadi bahwa yang paling mahal itu adalah komunikasi dan koordinasi, maka sangat penting membangun kolaborasi. Saudara-saudara, Mirki Joni sudah mendesain ya satu program unggulan namanya One Village, One Product. Satu desa, satu produk unggulan. Kita juga bisa mengatakan ya, satu kabupaten, satu produk unggulan. Nah, karena pengaruh ego sektoral yang tinggi, pengaruh ego kabupaten yang tinggi, kita bisa melihat sekarang ya di NTT. Setiap kabupaten mau bikin bandaranya sendiri-sendiri. Setiap kabupaten mau bikin pelabuhan lautnya sendiri-sendiri. Padahal ini kita kabupaten bertetangga, berdekatan. Mestinya kita bisa membicarakan itu. Oke, kabupaten saya tidak perlu bandara. Kami akan menggunakan bandara di kabupaten tetangga. Tetapi kami punya unggulan pariwisata. Karena itu kami akan jual pariwisata kami. Ini yang memang harus dibicarakan. Supaya apa? Supaya kita jangan berjalan sendiri-sendiri dengan mimpi-mimpi sendiri-sendiri yang akhirnya membuat NTT akan susah ya terbang lebih tinggi, akan susah bergerak lebih cepat. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Mirki Joni adalah hal yang luar biasa, hal yang bagus. Kita support ya, karena memang NTT hanya bisa dibangun dalam semangat kolaborasi, bekerja sama, sama-sama bekerja. Jika demikian, maka mimpi-mimpi kita bisa terwujud. Mari kita dukung para pemimpin baru di NTT, di provinsi maupun kabupaten kota, agar mimpi kesejahteraan rakyat itu bukan cuma utopia, bukan cuma wacana, bukan cuma narasi, tetapi benar-benar bisa diwujudkan dan bisa direalisasikan. Salam semangat, ayo bangun NTT.